Salah satu kemudahan yang ditawarkan BIM adalah menggunakan informasi yang ada dalam berbagai tahap desain. Contohnya di sini kita punya model struktur yang terdiri dari steel dan konkrit. Yang akan kita lakukan di sini adalah menganalisis model struktur ini di software analisis. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di Revit ini sudah terbentuk juga model analisisnya secara otomatis. Di sini kita lihat ada BIM-nya, terus ini juga sudah terbentuk load-nya. Di sini ada line load, di sini ada area load, dan juga di sini ada analytical node atau boundary-nya. Jadi model ini sebetulnya sudah siap. Kita bisa langsung analisis di software structural analysis. Di sini yang kita gunakan adalah robot structural analysis atau RSA. Nah, ini dulu sebelum kita menggunakan BIM, kita memberikan model atau gambarnya itu berupa 2D AutoCAD. Jadi nanti orang struktur harus membuat ulang modelnya. Nah, di sini saya bisa langsung menggunakan robot structural analysis link dan saya mengirim model ini langsung ke software structural analysis. Jadi saya sekarang klik OK. Oke, sekarang ini sudah masuk ke software analisis saya. Nah, kalau kita review, sebetulnya di sini juga sudah termasuk dari dengan gaya-gaya yang kita definisikan di Revit tadi. Jadi ini ada line load, di sini ada beban mati, beban hidup, ada salju, dan seterusnya. Nah, yang kita lanjutkan di sini tinggal membuat kombinasi beban. Saya membuat kombinasi beban untuk ULS atau Ultimate Load. Oke, faktor dari pembebanan ini sendiri otomatis disesuaikan dengan desain code yang saya tentukan. Oke, di sini sudah masuk pembebanannya. Dan kita tinggal lakukan analisis. Oke. Nah, sesudah kita lakukan analisis, kita bisa review hasilnya. Di sini ada misalnya moment. Oke, saya tampilkan dalam bentuk fill supaya lebih jelas. Terus kita juga ada force seperti ini. Jadi hasil-hasilnya sudah bisa kita lihat. Sesudah kita dapatkan gaya yang bekerja di structural member, sekarang kita bisa lakukan verifikasi untuk member tersebut. Jadi sekarang saya coba cek untuk steel structure-nya, structural steel members. Sini saya lakukan cek berdasarkan ULS. Saya lakukan kalkulasi. Oke, di sini kita lihat di list ini sudah terdaftar. Sini ada section ini, oke. Terus di sini juga ada yang kuning, itu berarti kita cek ada instability. Yang merah juga ada instability seperti ini. Kita bisa cek parameternya, kenapa dia instabil, tidak stabil, dan seterusnya. Oke, tentunya ini adalah panduan kita untuk mengganti ukuran struktural member tersebut. Nah, yang ingin saya tunjukkan selanjutnya adalah kita bisa melakukan desain untuk steel connection. Jadi kalau saya punya steel member seperti ini, saya bisa pilih member-member yang ingin saya analisis, lalu saya desain koneksinya. Nah, perhatikan di sini sekarang dia ada 3 steel connection.
Ini 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat connection view-nya, oke, bentuk koneksinya adalah seperti ini. Ini yang di atas atau hunchback, ini yang di kolom dan baloknya. Nah, ini saya akan lakukan verifikasi juga. Oke, di sini kita lihat ketiga koneksi ini oke, dengan rasio sekian. Ini data-data ini bisa langsung kita ekspor, kita print untuk jadikan laporan. Nah, bagaimana dengan desain untuk konkret? Bagaimana di halnya dengan steel, kita juga punya feature untuk mendesain konkret. Sini kita cek provided reinforcement for RC element. Oke, jadi di sini yang kita tentukan ini adalah desain code yang saya gunakan, ACI 318-14. Nah, ini adalah bentuk elemennya, dan ini sekarang saya bisa lakukan. Di sini saya bisa lakukan untuk kalkulasinya. Kalau kita lihat sini ada resultnya. Saya lakukan kalkulasinya seperti ini. Jadi ini ada gambar konkret yang dibutuhkan, reinforcement yang dibutuhkan. Lalu ini ada data-datanya, detailnya seperti apa. Ini juga ada resultnya kalau saya mau tampilkan semua seperti ini. Ini adalah gambarnya secara structure, dia ada di sini. Ini ada reportnya juga, jadi kita bisa print dan kita jadikan untuk laporan. Nah, untuk gambar sendiri ini kita juga bisa lakukan buat gambarnya secara otomatis di sini. Jadi saya klik drawings. Nah, kita bisa lihat ini gambarnya sudah jadi, gambar dinding tadi dengan reinforcementnya. Ini juga ada detail mengenai reinforcementnya, ada berapa, 34 diameter 10. Terus di bawah ini juga ada detail untuk formwork, cover betonnya, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu, bahwa BIM itu juga bisa dimanfaatkan oleh structural engineers untuk lebih cepat dan lebih fleksibel dalam melakukan desain.